Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sedulur-sedulurku yang tergabung dalam keluarga Bani Hamami, bahwa perjalanan hidup dari anggota keluarga Bani Hamami secara umum kedengarannya memprihatinkan. Karena ini pandangan ekonomi. Pandangan dari sini dua duit secara umum adalah memprihatinkan. Begitu kesannya. Padahal sesungguhnya ini harus dielakkan pandangan seperti itu. Karena bukan masalah sugih, bukan masalah duit, bukan masalah harta. Bahwa agama memberikan petunjuk kepada umat Islam kita semua adalah bagaimana dengan petunjuknya itu untuk diikuti. Ada petunjuk berupa kewajiban, ada berupa larangan untuk tidak dilakukan. Kedua hal itu menuntun untuk beroleh kebahagiaan apapun. Jadi kalau kita mentaati daripada anjuran agama, perintah agama, apa itu sholat, apa itu ngaji, apa itu zakat, apa itu sedekah, apa itu dzikir, apa itu pengkajian, itu semuanya adalah untuk kenyamanan hidup. Nyaman. Pastikan kalau kita sudah mengamalkan perintah Allah dengan baik, nyaman. Bukan kaya, nyaman. Dan sebaliknya, apa yang dilarang? Dilarang apa? Dilarang membangkang perintah Allah. Beli sembahyang. Ngudud itu termasuk yang tidak disukai Allah. Apalagi minum, apalagi madon, apalagi urus sekar beda. Ini merupakan larangan-larangan yang Allah berikan kepada umatnya untuk tidak melakukannya. Dan larangan itu untuk kebaikan kita. Jadi hidup ini bukan masalah sugih, melarat, bukan. Bagaimana agama menuntun kita supaya hidupnya nyaman, enak. Dan itu semua diperoleh. Kalau dari standar sugih, misalnya beli sugih, ya, alias melarat, nyaman. Karena kita sudah mendapat ketenangan hidup karena melaksanakan perintah Allah. Sembahyang, nyaman. Puasa, nyaman. Ini bukan masalah dua duit. Kalau orang yang mengagumi dua duit, uang duit sekarung, duitnya akeh, umai gedong, mobilnya paling telik-telik, hidupnya nggak nyaman, banyak. Jadi bukan masalah dua duit, masalah kita dekat dengan Allah, maka hidupnya akan nyaman. Dan ini Bani Hamami secara umum, kalau hanya pandangannya dua duit, ya tidak nyaman karena melarat. Ya, dan ini melarat sugih bukan karena kerja kita, bukan karena kepintaran kita, memang maunya Allah. Maunya Allah begitu. Kita terima. Rumusnya sudah diberikan. Bersyukur, bersabar, bersyukur. Itu aja. Kalau kita mendapat rezeki yang mana? Bersyukur. Wujud syukurnya apa? Yang pertama, sujud kepada Allah. Blok loh. Itu wujud syukur itu apa? Sembahyang, itu wujud syukur. Barang wis melarat, beli sembahyang, ya tidak akan dapat. Duit beli dapat, nyaman nggak dapat. Ya, selamat jalan. Jadi Allah sekali lagi kepada anak adik-adik semuanya, ini bukan masalah dua duit, masalah rezeki sugih melarat. Masalah kedekatan kita, ketaatan kita kepada Allah, itu akan memproduksi kenyamanan hidup. Jangan lihat gedung mentereng, mobil mana aja.
Walaupun berharap omah ngontrak, bila nyaman. Wong sugih wong belan pada mangane wong sepiring. Paling uruk rong piring. Mlukek beli bisa. Wow, memang enak. Ya bruk sepiring, nggak bisa. Oleh karena itu kita jangan terpengaruh oleh hal yang sifatnya kemewahan kemudian sehingga kita ini minder. Dikablek duit ODD, ora duit kalian orang itu kayak tidak. Di mata Allah semua orang sama. Bagaimana dekat dengan Allah, itulah daripada kenyataan diri kita. Oleh karena kita kalau dipilih atau ditetapkan Allah jadi orang berharap, terima dengan sabar, yakinnya. Iki orang-orang yang sugih bliki, duitnya akeh, kenapa? Pengen mangan, wis komplit, empal komplit, apa komplit, mlukek, lurus jene, lur apa, batang wirok digoreng, mlukek, gula sing beli bisa dibeli, minum, Orson minum teh jus paling-paling berapa? 1.000 5.000. Tapi kalau minum arak sekali tenggak 10 juta. Alah. Jadi bukan jaminan kakak. Dengan duit segalanya. Wis duwe rabi mlukek tuku maneh. Sing ireng, sing metuk-tuk dituku bisa. Mlukek maneh. Akhirnya apa? Zina dengan binatang-binatang. Alah nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau nyari kepuasan jagat raya dengan duit dapat ditemukan semua, tapi itu bukan solusi. Bukan. Oleh karena itu kepada adik-adik semuanya bersemangat untuk berupaya selalu dekat dengan Allah, pasti Allah akan atur hidup kita. Tapi kalau kita semau karwek dewek, ya terima nasib. Ya. Jadi orang itu hidup itu tertib. Yang pertama, Islamnya Isya, subuh, lohor, asar, maghribnya dirawat, dipelihara dengan baik. Khusus yang sholat subuh. Subuh jangan sampai tangi jam 7 jam 8. Kapiran-kapirun itu. Orang semau-mau. Orang edan. Jadi kalau kita mau jadi orang yang dipilih Allah, disayang Allah, orang terbaik, subuh perhatikan. Jam 3 udah bangun, mandi. Ya atis. Masa banyu anget, atis. Mandi, sehat, nyaman. Jam 3 bangun, mandi 20 menit. Kemudian sholat tahajud 20 menit. Berangkat ke masjid. Sholat subuh. Wah! Ini akan memperoleh kenyamanan dan seterusnya. Allah akan mengatur hidup kita. Hidup kita diatur Allah, gak usah mikir-mikir. Kita tahu Allah akan mengatur hidup kita. Ekonomi kita, rezeki kita, semuanya Allah atur. Sekali lagi pada adik-adik semua, untuk jangan melihat ke sana kemari, melihat hanya ke atas, lihatlah ke bawah. Masih banyak di bawah kita orang-orang yang nelangsa, yang belum punya rumah, sudah tua belum punya rumah, anaknya belaratan, duit dadak luru, mangane keder, itu lebih banyak lagi di jagat negeri ini nih. Oleh karena mari kita ingatkan untuk selalu berupaya dekat dengan Allah SWT melalui sholat fardunya yang terbaik, sholat wajib yang terbaik, Islamnya Isya, subuh, lohor, dengan SMAB, sholat, masjid, waktu, B berjamaah. Itu baru yang terbaik, the best. Do the best, be the best. Jadi kalau sholatnya sudah terawat, makanya apa? Hidupnya rusak karena kamu sholatnya rusak. Perbaiki sholatmu. Hidup akan diperbaiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan pada seluruh adik-adikku semuanya Bani Ramadan untuk tidak berkecil hati dengan nasib hidup yang kelihatan nelangsa, tidak di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala kita berupaya untuk selalu taat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dan sekali lagi abangmu
mohon maaf. Mohon maaf dalam segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.